Perkenalkan, nama saya Hani Waningrum dengan NIM 2250805071111017 dari kelas B04. Saya Pingan Rahman dengan NIM 22508071111006. Perkenalkan, nama saya Iman Sugi dengan NIM 2250805071111040. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal dari kelas B04. Saya Dian Dinda Sukmawati dari B04 dengan NIM 22508050111012. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan penggunaan teknologi terbaru dalam manajemen pemberian pakan, yaitu auto feeder with intelligent feeding sensor. Kenapa sih harus menggunakan auto feeder with intelligent feeding sensor? Nah, pada teknologi ini memungkinkan pemberian pakan secara otomatis, secara presisi, dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh udang yang akan dibudidayakan. Terus pada sensor pintar dalam auto feeder ini dapat mendeteksi kondisi lingkungan seperti suhu, terus kadar oksigen, dan perilaku makan udang untuk pemberian makan yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Terus hal ini dapat meningkatkan operasional karena dapat mengurangi pemborosan pada pakan itu sendiri, terus meningkatkan pertumbuhan pada udang, dan juga menjaga kualitas air yang baik karena pakan tidak terlalu boros. Terus juga teknologi ini menjadi solusi yang cocok untuk produktivitas dan keberlanjutan pada industri aquacultur yang akan berlangsung. Selanjutnya adalah mengenai spesifikasi teknologi. Jadi untuk penerapan auto feeder with intelligent feeding system ini terdiri dari 3 komponen penting dalam menjalankannya. Yang pertama ada real-time monitoring of dissolved oxygen and pH. Kemudian yang kedua ada automatic feeder for sim, dan yang terakhir ada intelligent feeding system for sim. Untuk komponen dari real-time monitoring of dissolved oxygen and pH ini terdiri dari 2, yaitu solar power atau tenaga surya yang berfungsi untuk penggunaan secara real-time dengan memanfaatkan tenaga surya untuk memantau kualitas DO dan pH pada perairan secara terus-menerus tanpa akses ke sumber daya listrik. Kemudian ada pond guard yang berfungsi untuk pengelolaan kualitas air yang lebih efisien dengan memberikan data yang lebih akurat. Selanjutnya ada komponen dari automatic feeder for sim. Yang pertama ada automatic feeder for sim sendiri untuk proses pemberian pakan ke udangnya nanti. Kemudian ada solar power yang menggunakan teknologi surya sebagai sumber daya energinya. Ada backupan baterai yang dapat bertahan hingga 4 hari. Ada remote control yang dapat dihubungkan dengan handphone dan komputer melalui jaringan wifi. Kemudian untuk automatic feeder for sim ini memiliki kapasitas sebesar 125 kg dengan kemampuan menyebar pakan hingga radius 12 meter. Komponen yang terakhir yaitu intelligent feeding system for sim yang dapat disebut sebagai SimTalk, yang berfungsi untuk memonitor dan mengoptimalkan pemberian pakan bagi udang secara otomatis. Nah, alat ini menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang ada di dalam sistem budidaya udang, seperti sensor dan mesin pemberian pakan. SimTalk ini dapat mengatur kapan dan berapa banyak pakan yang diberikan, dengan tujuan mengoptimalkan pertumbuhan udang dan mengurangi pemborosan penggunaan pakan. Cara kerja auto feeder with intelligent feeding sensor. Yang pertama ada pengumpulan data lingkungan dan udang, di mana data lingkungan seperti DO, pH, dan lain-lain, dan SimTalk juga membantu dalam memantau kondisi fisik udang seperti jumlah, ukuran, dan aktivitas udang. Yang kedua ada pemrosesan data. Data yang diperoleh dari intelligent sensor feeding sensor dan SimTalk dikirim ke unit pemrosesan atau controller yang menganalisis kebutuhan pakan udang. Controller ini berperan dalam mempertimbangkan waktu makan optimal dan durasi interval pemberian pakan. Yang ketiga ada pengaturan pemberian pakan. Berdasarkan analisis data, sistem akan menentukan jumlah pakan yang diperoleh dalam kapan waktu terbaik untuk memberikan pakan. Sistem ini juga dapat menyesuaikan pemberian pakan berdasarkan aktivitas udang. Yang keempat ada pemberian pakan otomatis. Auto feeder akan secara otomatis memberikan pakan ke dalam kolam atau sistem budidaya.
pakan akan diberikan dalam jumlah yang telah dihitung dan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh sistem. Yang kelima, ada pemantauan dan penyesuaian. Intelligent feeding sensor akan terus memantau kondisi lingkungan dan aktivitas udang selama proses pemberian pakan. Jika ada perubahan dalam kondisi, misalnya suhu atau kadar oksigen berubah, sistem dapat menyesuaikan jumlah atau waktu pemberian pakan secara real time untuk memastikan efisiensi pemberian pakan. Dan yang terakhir adalah laporan dan analisis. Sistem ini biasanya dapat menghasilkan laporan mengenai pemberian pakan, pertumbuhan udang, dan status kondisi lingkungan. Pengelola tambak juga dapat memantau kinerja sistem melalui aplikasi atau perangkat lain. Selanjutnya ada implementasi penggunaan automatic feeder with intelligent feeding sensor. Dapat dilihat pada grafik di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan udang lebih cepat jika menggunakan automatic feeder system. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan automatic feeder system ini akan menghasilkan pertumbuhan udang yang lebih cepat dibandingkan dengan pemberian pakan secara manual. Kemudian untuk FCR sendiri, penggunaan auto feeder ini menghasilkan nilai FCR yang lebih rendah dibandingkan dengan pemberian pakan secara manual. Hal ini menunjukkan penggunaan auto feeder ini akan mengoptimalkan pakan yang diberikan pada udang, sehingga tidak terjadi pemborosan pakan atau pakan terbuang dengan sia-sia. Selanjutnya yaitu analisis kelebihan dan juga kekurangan dalam penggunaan auto feeder with intelligent feeding sensor. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama terdapat efisiensi dalam pemberian pakan, yang kedua pemantauan dan juga pengendalian yang lebih baik, yang ketiga kesehatan pada udang yang meningkat dengan pemberian pakan yang lebih terkontrol, dan yang keempat yaitu efisiensi waktu dan juga tenaga kerja. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu biaya awal yang lebih tinggi, yang kedua perawatan dan juga pemeliharaan sistem yang harus dilakukan secara berkala, yang ketiga ketergantungan pada teknologi, kerusakan sistem dapat juga menyebabkan overfeeding, dan yang keempat yaitu dalam penggunaan sumber daya energi. Jadi ada rekomendasi dalam penggunaan auto feeder with intelligent feeding sensor. Ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, pilih sistem yang sesuai dengan skala budidaya. Kemudian lakukan analisis kebutuhan pakan secara rutin, perawatan rutin dan pemeliharaan sistem. Kemudian gunakan sistem dengan backup atau alarm. Kemudian monitoring dan evaluasi berkala dan pertimbangkan penggunaan sistem hybrid. Ada estimasi rancangan biaya untuk penggunaan auto feeder with intelligent feeding sensor. Yang pertama, biaya pembelian perangkat. Jadi auto feeder ini berkisar antara 2 juta hingga 50 juta tergantung pada filter yang dimiliki seperti kapasitas penyimpanan pakan, ukuran, dan daya tahan. Kemudian ada biaya investasi. Instalasi sistem membutuhkan biaya sekitar 500.000 hingga 2 juta untuk setiap instalasi tergantung dengan kompleksitas sistem. Dan integritas dengan sistem manajemen digunakan untuk pemantauan jarak jauh. Biaya yang dibutuhkan sekitar 2 juta hingga 5 juta. Kemudian untuk biaya operasional seperti konsumsi energi berkisar antara 100.000 hingga 500.000 per bulan. Dan biaya pakan tergantung dengan jenis komoditas yang dibudidayakan. Adapun biaya pemeliharaan perangkat membutuhkan biaya sekitar 500.000 hingga 1.500.000. Kemudian ada pembaruan perangkat lunak mencapai sekitar 500.000 hingga 1 juta, dan ada biaya lain-lain seperti dukungan teknis membutuhkan biaya sekitar 1 juta hingga 3 juta, dan sertifikasi dan jaminan mencapai sekitar 500.000 hingga 2 juta.